Santa Cecilia, perawan dan martir, 22 November. Cerita-cerita mengenai Cecilia kurang pasti dan jelas. Dalam legenda buku akta atau cerita kuno yang berbau legenda, diceritakan bahwa Cecilia merupakan seorang gadis Roma yang telah menjadi Kristen. Ia merupakan putri bangsawan dari suku bangsa Sisilia, suku terkenal yang menghasilkan banyak pemimpin serta 18 orang konsul untuk Republik Roma pada masa itu. Konon, sejak kecil ia telah berpikir kepada Allah untuk hidup suci, murni, dan tidak menikah. Namun, ketika dewasa, orang tuanya memperkenankan dia dengan Valerianus, seorang pemuda yang berhati mulia dan jujur, tetapi masih kafir. Sebagai anak yang sudah menjelang dewasa, ia cukup bijaksana menghadapi ulah orang tuanya. Ia tidak menolak kehendak orang tuanya, kendati pun dalam hatinya ia terus berupaya mencari jalan bagaimana cara ia tetap mempertahankan ikrar kemuliaan. Ia yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan membantu dia dalam mempertahankan niatnya yang baik. Dengan keyakinan itu, imannya tidak goyah sehingga tetap menghormati kedua orang tuanya. Ketika hari perkawinannya tiba, Cecilia mengikuti upacara sambil berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Sementara itu, para tamu sudah datang dan bunyi musik pun sudah ramai terdengar. Selesai pesta perkawinan, ia bersama Valerianus memasuki kamar mereka sebagai suami istri. Dengan berani, Cecilia berkata kepada suaminya Valerianus, "Valerianus, aku mau menceritakan kepadamu suatu rahasia pribadi. Aku mohon engkau mendengarkan dari seluruh hati dan tetap menerima aku sebagai istri. Engkau harus tahu bahwa aku mempunyai seorang malaikat yang selalu menjaga aku. Jika engkau berani menuduh aku sebagaimana biasanya dilakukan oleh suami istri yang sudah menikah secara resmi, malaikat itu akan marah dan engkau akan menanggung penderitaannya. Namun jika engkau menghormati keperawananku, maka malaikat pelindungmu itu akan mencintai engkau sebagaimana dia mencintai aku." Kata Valerianus, "Tunjukkanlah malaikat itu kepadaku. Jika ia berasal dari Tuhan, maka aku akan mengikuti kemauannya." Jawab Cecilia, "Jika engkau percaya dan mau dibaptis menjadi Kristen, engkau akan melihat malaikat." Valerianus menyetujui usul Cecilia istrinya. Ia disuruh menghadap Paus Urbanus yang tinggal di Jalan Appia. Di sana ia mengalami suatu penampakan ajaib dan mendapat pengetahuan iman. Lalu bertobat dan dipermandikan oleh Paus Urbanus. Ketika ia kembali ke rumah, ia mendapati Cecilia sedang berdoa didampingi seorang malaikat yang membawa 2 mahkota bunga untuk Cecilia dan Valerianus. Valerianus sangat terharu menyaksikan peristiwa itu. Dengan itu, apa yang dikehendakinya pun terpenuhi. Ia melihat sendiri malaikat pelindung Cecilia istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Roma Diocletianus sedang giat mengejar dan menganiaya umat Kristen. Dengan rajin, Cecilia dan Valerianus setiap hari menemukan jenazah orang-orang Kristen yang dibunuh. Valerianus kemudian tertangkap dan dihukum mati bersama adiknya dan seorang tentara Romawi yang bertobat. Tidak lama kemudian, Cecilia juga ditangkap dan diadili. Ia menolak dengan tegas rujukan para penguasa. Maka ia disiksa dengan bermacam-macam cara, tetapi semua itu sia-sia. Akhirnya, lehernya dipenggal dan dia wafat sebagai martir Kristus pada tahun 230. Keberaniannya menghadapi kemartirannya membuat Cecilia tampil sebagai contoh gadis Kristen yang sejati, yang menjadikan hidupnya suatu wadah pujian bagi Tuhan. Ia dengan tegas dan gembira memilih perlawanan dan lebih senang mati daripada menyerah cinta setia kepada Kristus. Kemartirannya membuat banyak orang Roma bertobat dan mengimani Kristus. Dalam abad ke-5, di Roma didirikannya sebuah gereja basilika untuk umat. Dan devosi-devosi rakyat segera mengangkatnya sebagai pelindung paduan suara dan musik gereja.